Hai kawan-kawan semuanya, apa kabar? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elizabeth Manalo, kelas PSPK 21E, NIM saya 421313136. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menampilkan video tentang tutorial cara membuat jurnal lab kimia sederhana yang baik dan benar. Tujuan utama saya membuat video tutorial ini adalah untuk memenuhi tugas proyek UAS Tilda, yaitu Teknologi Informasi dan Literasi Data, yang berdosen pengampu Ibu Rini Seli, SPD MSc. Demikian perkenalan saya akan menampilkan video tutorial saya. Terima kasih. Hai kawan-kawan sekalian, di sini saya sudah menampilkan contoh jurnal yang pernah saya buat untuk memenuhi tugas Tilda. Jadi sebelum kita membahas jurnal ini, alangkah baiknya kita mengetahui susunan jurnal yang benar, yaitu yang pertama yaitu satu judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat bahan dan metode, yang kelima hasil, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama kita akan membahas judul. Setiap jurnal ilmiah harus memiliki judul yang jelas. Dengan membaca judul akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Di sini kawan-kawan dapat kita lihat bahwa judul dari jurnal tersebut atau contoh dari jurnal ini adalah analisis uji karbohidrat atau amilum pada 3 sampel makanan atau makanannya yaitu kentang, tahu, ubi jalar. Disarankan dalam membuat judul tidak boleh lebih dari 12 kata jurnal berbahasa Indonesia dan lebih dari 10 kata jurnal berbahasa Inggris. Biasanya kawan-kawan judul ditulis di tengah atas halaman menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Baru yang kedua kita akan membahas nama. Jadi di dalam nama ini kita akan menulis nama penulis, nama pembimbing 1, nama pembimbing 2, tanpa gelar akademik dianjurkan disertai nama lembaga. Contohnya nama prodi, fakultas, dan universitas. Serta juga dianjurkan juga menyertakan alamat email. Contohnya seperti ini kawan-kawan. Di sini saya menyertakan nama saya, prodi saya, fakultas saya, dan asal universitas saya juga. Di sini juga saya juga menampilkan alamat email saya. Bagian yang ketiga teman-teman, kita akan membahas tentang abstrak. Teman-teman, apakah kalian mengetahui abstrak? Abstrak berbeda dengan ringkasan loh. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Contoh abstrak yang dapat kita lihat dalam contoh jurnal ini. Ini adalah contoh dari abstrak. Abstrak di sini dimaksudkan untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Bagian abstrak biasanya menyajikan sekitar 250 kata yang merangkum tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Dalam abstrak juga tidak boleh digunakan singkatan atau kutipan dalam abstrak. Pada abstrak harus berdiri sendiri dan juga tanpa catatan kaki. Abstrak ini biasanya ditulis terakhir, yaitu cara mudah untuk menulis abstrak adalah dengan mengutip poin-poin paling penting di setiap bagian jurnal. Kemudian poin-poin ini disusun menjadi deskripsi singkat tentang jurnal yang telah dibuat. Contoh abstrak yang kita buat di sini yaitu tentang apa sih inti dari jurnal ini. Jurnal ini kan tentang analisis uji karbohidrat atau amilum.
Jadi dengan membaca abstrak, kita dapat mengetahui inti dari jurnal ini. Yang keempat, kita akan membahas tentang kata kunci. Kata kunci dapat kita lihat dalam contoh jurnal ini. Jadi kata kunci ini biasanya sebanyak 3-5 kata. Kata-kata yang diambil yaitu kata inti yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam jurnal ini dapat kita lihat kata kuncinya yaitu karbohidrat, kentang, tahu, ubi jalar, dan iodin. Jadi kata-kata yang akan dibahas ini akan berada dalam jurnal contoh ini. Jadi teman-teman, yang kelima kita akan membahas tentang pendahuluan. Jadi teman-teman sekalian, di pendahuluan berisikan latar belakang mengapa penelitian ini kita lakukan, atau uraian permasalahan yang akan diteliti, atau dikaitkan dengan teori dan diakhiri dengan tujuan dilaksanakan penelitian tersebut. Penulisan diketik dengan 2 spasi, kurang lebih 4-6 halaman. Jadi di sini kawan-kawan dapat kita lihat contoh pendahuluan dalam jurnal ini. Di sini saya membuat materi untuk melatar belakangi dari penelitian ini. Itu kita kan di sini membuatnya uji amilum pada karbohidrat atau makanan. Jadi di sini saya membuat materinya. Di sini tentang pengertian karbohidrat, jenis-jenis karbohidrat, dan bagaimana sih menguji karbohidrat pada makanan itu. Dapat kita lihat yaitu melalui uji Molix, yang kedua uji Seliwanov, yang ketiga uji Benedict, yang keempat uji iodin. Jadi yang kita lakukan dalam menguji karbohidrat dalam makanan, kita menggunakan uji iodin. Inilah yang melatar belakangi kita melakukan penelitian ini. Jadi uji iodin itu adalah merupakan uji yang paling mudah dan sering dilakukan untuk meneteskan iodin ke bahan makanan. Jadi kita tahu apakah makanan itu mengandung karbohidrat. Yang keenam itu metode penelitian. Bagian ini menjelaskan ketika percobaan telah dilakukan, peneliti menjelaskan desain percobaan, contohnya peralatan, metode pengumpulan data, dan jenis pengendaliannya. Jika percobaan dilakukan di alam, maka penulis menggambarkan daerah penelitian, lokasi, dan juga menjelaskan pekerjaan yang dilakukan. Ini contoh materi dan metodenya. Aturan umum yang perlu diingat adalah bagian metode penelitian. Yang perlu diingat adalah bagian ini harus memaparkan secara rinci dan jelas sehingga pembaca memiliki pengetahuan dan teknik dasar agar bisa dipublikasikan. Penulisan metode diketik dengan 2 spasi, kurang lebih 1 halaman. Jadi kawan-kawan sekalian, untuk tentang metode penelitian, kita dapat mencantumkan bahan-bahan yang kita lakukan untuk meneliti bahan-bahan tersebut. Contohnya bahan-bahan dalam jurnal ini yaitu tahu, kentang, ubi jalar. Yang kedua yaitu peralatan. Peralatan apa sih yang digunakan untuk melakukan uji itu atau yang melakukan penelitian itu? Di sini ada kertas, gelas, piring kecil, alat parut, dan sendok. Yang kemudian adalah cara kerja. Jadi bahan peralatan cara kerja ini adalah faktor pendukung untuk metode penelitian. Contoh cara kerja amilum yaitu kita dapat melihat inilah cara kerjanya. Tentang cara kerjanya untuk mendukung metode penelitian. Kita dapat melihat gambar satu tentang bahan-bahan makanan. Yang kedua, kita dapat melihat larutan iodin untuk menguji karbohidrat. Gambar yang ketiga, kita dapat melihat larutan iodin dimasukkan ke dalam makanan yang mengandung karbohidrat. Terus kita dapat
mengamati hasil pengamatannya. Jadi itulah tentang materi dan metode. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana sih kita melakukan penelitian tersebut. Yang ketujuh adalah tentang hasil dan pembahasan. Teman-teman sekalian, di dalam hasil pembahasan ini dapat dibagi beberapa subbagian. Penulisannya tergantung pada penelitian. Dalam pembahasan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang diacu dan menghubungkan penelitian Anda dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan perbedaannya. Pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kualitatif, sedangkan hasil pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kuantitatif. Di sini kita dapat melihat hasil dan pembahasan daripada penelitian jurnal ini. Jadi di dalam hasil dan pembahasan ini kita dapat menuliskan atau memasukkan hasil dari penelitian kita. Jadi seperti inilah contohnya kawan-kawan, hasil dan pembahasan. Yang kedelapan adalah juga simpulan. Simpulannya yaitu dalam simpulan dibahas pembuktian hipotesis dari penelitian, ditulis dengan ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa telah membuktikan hipotesis yang telah dilakukan dan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan metode. Dan biasanya kawan-kawan, di dalam simpulan terdapat saran yang berisi kemungkinan penelitian lebih lanjut dan potensi-potensi yang dimiliki, metode yang dipakai dapat dimasukkan. Jadi contoh simpulan yang kita dapat tarik dari contoh jurnal ini adalah yang pertama, 1. Bahan makanan yang ditetesi larutan betadin apabila berwarna biru kehitaman dapat disimpulkan mengandung karbohidrat. Nah kawan-kawan sekalian, beginilah mencari simpulan atau menuliskan simpulan dan saran. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini kawan-kawan adalah setiap jurnal harus memiliki daftar pustaka supaya tidak ada kata plagiarisme. Daftar pustaka pada karya ilmiah ditulis langsung setelah teks berakhir. Sedangkan daftar pustaka pada makalah atau buku atau penelitian ditulis dengan berganti halaman baru. Jenis penulisan daftar pustaka diberi judul daftar pustaka, dicetak tebal seperti ini kawan-kawan, dengan huruf tegap dan kapital semua. Terus kawan-kawan, jadi di dalam daftar pustaka ini juga ada aturannya loh. Di dalam daftar pustaka, unsur-unsur yang ditulis adalah 1. Nama pengarang, yang kedua tahun penerbitan, yang ketiga judul termasuk judul, yang keempat tempat penerbitan, yang kelima nama penerbit. Demikianlah pembuatan daftar pustaka kawan-kawan. Tidak terasa ya kawan-kawan, udah siap pemaparan pembuatan jurnal lab kimia sederhana. Apakah kawan-kawan sekalian sudah memahaminya? Apabila kawan-kawan sekalian belum memahaminya, coba diulang kembali tutorial ini. Sekian dari pembahasan pembuatan tutorial jurnal lab kimia sederhana yang baik dan benar. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi ya kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah kawan-kawan. Sekian kawan-kawan video tutorial cara membuat jurnal lab kimia sederhana yang baik dan benar. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya kawan-kawan. Terima kasih. Dadah.